kadang-kadang yang mereka ramalkan menjadi kenyataan dan kadang-kadang juga tidak menjadi kenyataan. Walaupun ilmu firasat itu real. Kalau dalam konsep Islam itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian semua itu terhadap firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sungguhnya firasatnya orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Tapi kembali pada pembahasan Indonesia tadi, bahwasanya sampai saat ini Indonesia ini masih tetap utuh dan aman-aman saja. Tapi jangan lupa bahwa setiap ada api itu ada asap. Kita lihat sebentar lagi ini adalah musim pemilu, di mana banyak kekuatan-kekuatan besar, baik CIA atau agen Amerika, Cina, Rusia akan ikut bertarung merebutkan pengaruh di negeri ini. Karena kita ketahui bersama bahwa Freeport sudah dikuasai oleh Amerika, beberapa kekayaan alam di Indonesia juga banyak dipengaruhi atau dikuasai oleh beberapa negara-negara besar di dunia barat maupun di dunia timur. Ada nikel yang belum dikuasai, dan nikel ini akan ada kekuatan besar nanti ikut bertarung dan ikut bermain di Indonesia. Siapa yang akan menjadi presiden nanti ini, dan siapa yang akan memodali untuk yang jadi presiden nanti ini, dialah yang akan mengendalikan dan juga akan ikut campur mengambil alih kekayaan Indonesia ini. Kita tidak bisa dipungkiri kalau kata para orang-orang yang ahli tasawuf di zaman modern ini, sudah layaknya Indonesia ini sudah hancur pada tahun 2019. Indonesia tidak hancur di 2019 kata para ahli tasawuf, karena memang di Indonesia ini banyak wali-wali hidiriyah. Mereka lah yang menggeser kehancuran itu sehingga Indonesia tetap jaya dan tetap mampu menjaga ukhuwah watoniyah sampai saat ini. Tapi apakah wali-wali hidiriyah itu sampai saat ini masih ada untuk menjadi pengokoh atau menjadi paku bumi untuk Indonesia ini, agar Indonesia tetap damai, persaudaranya tinggi sampai saat ini? Kan tidak ada jaminan nanti itu setelah Pilpres ini, tidak ada jaminan nanti. Kita saat ini hanya memiliki rasa kepercayaan satu sama lain. Akan tapi para politisi tidak punya hal itu, karena bagi para politisi kepentingan adalah suatu hal yang utama. Sehingga Indonesia yang diramalkan oleh banyak orang-orang nanti ini, baik oleh para leluhur kita maupun oleh pengamat dunia barat, kita hancur tidak hancurnya itu tergantung ukhuwah dan kesadaran kita bersama. Apakah kita akan mengorbankan nyawa di perpolitikan nanti ini, atau memang tetap menjaga kondusif agar rakyat ini dan bangsa ini tetap aman sentosa seperti saat yang kita alami. Para pendengar, sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah, bagaimanapun kita ini hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, dan kitalah pula yang harus menjaga keutuhan Indonesia ini, baik dari rongrongan radikalisme, intoleran maupun perpecahan dan fitnahan dari para kaum politisi. Sehingga banyak rakyat Indonesia itu yang berharap para politisi nanti itu adalah memang betul-betul para politisi yang berkualitas, yaitu tidak hanya bermain fitnah sana sini, mengadu domba sana sini, tapi misi-misi atau visi misi atau program-program kerja bagaimana Indonesia ini tidak hanya menjadi tenaga kerja Indonesia di negeri sana. Karena bagaimanapun banyak orang-orang tetangga saya itu yang mengeluh, kenapa Indonesia ini tetap seperti ini, masih banyak mencari pekerjaan ke Malaysia, di sana bukan jadi bos tapi malah jadi kerja bangunan.
kalau kita melihat kebesaran Indonesia dan Malaysia, Singapura itu tidak ada apa-apanya. Tapi kan secara stabilitas keuangan kita masih kalah. Sehingga banyak TKI ini yang mengadukan nasibnya ke Indonesia, sehingga tidak pulang dan tidak ikut berkontribusi terhadap bangsa ini. Ini adalah suatu keharusan yang harus diselesaikan oleh para pemimpin di tahun-tahun berikutnya ini. Bagaimana rakyat Indonesia ini mampu sejajar dengan orang-orang Eropa, mampu sejajar dengan negara-negara maju. Agar kita ini tidak merasa risih dan tidak merasa kerdil di hadapan bangsa-bangsa yang lain.